Halo teman-teman, kembali lagi dengan Barabas Media dalam program Rabuku, Rabu Baca Buku. Oke, kita masih dengan Silma. Halo Silma, ini kelihatannya rada pilek ya. Iya Ini bang, kena cuaca ya. iya benar Kita banget bang. sering hujan, panas, ya itulah. Tapi masih oke ya, kita Masih meneruskan untuk pembahasan buku Think and Think and Grow Grow Rich. Rich, kayak gitu. Nah, kalau kita back lagi, ya kita udah membahas sekitar 4 bab ya. Iya 4 benar bab, bab banget bang. pertama itu mengenai pikiran, Hmm, ya bagaimana kita berpikir positif dan sebagainya, kemudian lanjut kepada keinginan ya. iya Nah, benar. keinginan, kemudian semakin abstrak, materi ketiga itu kemarin terkait keyakinan, Iya, dan lebih abstrak lagi, keempat itu alam bawah sadar ya, iya ya yang mungkin autosugesti. autosugesti. Iya Nah, benar. yang kelima apa nih, Silma? Nah di bab 5 Hmm. ini itu tuh merupakan langkah keempat di buku ini yang menjadi langkah keempat untuk menjadi kaya. Di mana bab 5 ini ngebahas mengenai pengetahuan khusus. Oke, wah, pengetahuan khusus nih lebih lebih abstrak tuh mana nih? Kalau menurut Silma baca Hmm. sih enggak sih Bang, Oke, karena lebih berdasarkan tergambar apa ya, yang kita alami ya gitu. alami. Oke. Nah, jadi di bab 5 ini ngebahas tentang pengetahuan khusus. Hmm. Kan kita juga tahu ya bahwa ada dua jenis pengetahuan yang dimana ada pengetahuan umum dan Hmm. juga ada pengetahuan khusus. Oke. Nah, pengetahuan umum ini umumnya itu diajarin pada dunia pendidikan Oke. yang dimana walaupun banyak dan beragam tapi nggak sedikit yang digunakan atau materinya itu sama Hmm. antara pihak pendidikan, instansi pendidikan itu sama. Oke. Sementara pengetahuan yang khusus ini itu tuh pengetahuan yang ada atau yang dimana kita dapatkan itu di luar dari dunia pendidikan. Nah, Hmm. jadi pengetahuan itu tidak akan menarik uang kecuali kita bisa mengolah dan mengarahkan secara cerdas mengenai rencana praktis untuk kita menjadikan pengetahuan itu sebagai tujuan kita untuk mencari uang. Oke. Jadi di buku ini itu ngejelasin gimana sih konsep bahwa pengetahuan khusus ini juga membuka celah Hmm. untuk kita mendapatkan peluang kita mencari uang. Oke. Di samping kita nggak boleh meninggalkan pengetahuan umum itu Hmm. tadi. Hmm. Nah, jadi di awal bab ini itu ngebahas mengenai gimana cara orang berpendidikan berpikir. Oke. Nah, orang yang berpendidikan itu tuh telah mampu mengembangkan kemampuan pikiran mereka sehingga mereka bisa menerima apa saja yang mereka inginkan tanpa melanggar hak orang lain. Hmm. Nah, contoh orang berpendidikan dalam bab ini itu adalah Henry Ford. Oke. Yang dimana dulunya Henry Ford ini mendapatkan sebuah apa ya namanya ini sebuah celaan gitu kayak Oke. sebuah fitnahan Nah, di bullying lah mana sekarang namanya. ya di mana dia nih disebarkan di surat kabar Hmm. bahwa beliau dikatakan sebagai pecinta damai yang tidak peduli. Jadi dia tuh Oke. dikatakan sebagai pencinta damai Hmm. tapi nggak peduli. Oke. Nah, sementara si Henry Ford ini kan merasa tidak seperti itu. Hmm. Jadi karena tidak menerima pernyataan tersebut, dia membawa kasus yang dikatakan pencinta damai tidak peduli ini ke dalam pengadilan, yang Oke. dimana di dalam pengadilan itu diundanglah si Henry Ford ini. Nah, Henry Ford ini ditanyai oleh hakim-hakim mengenai pertanyaan umum. Siapa Benedict Arnold, terus berapa banyak prajurit yang dikirimkan ke Inggris ke Amerika untuk menumpas pemberontakan pada 1776. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan umum kan. Oke. Sementara dia ini kan orang berpendidikan. Dia ngerasa bahwa pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang menurut dia bodoh gitu. Oke. Jadi dia tuh menjawab pertanyaan apa saja yang ingin Anda tanyakan berkenaan dengan bisnis yang saya geluti dengan segenap upaya. Sekarang dia mengatakan, mengapa saya harus menjawab dan memutar otak dengan pengetahuan umum agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Padahal banyak orang di sekeliling saya yang bisa memberikan pengetahuan apa saja yang saya butuhkan. Nah,
mendengar jawaban itu, si hakim langsung mati kutu. Karena itu adalah jawaban dari seseorang yang berpendidikan, di mana orang yang disebut berpendidikan itu karena ia sudah mampu atau mengetahui bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan dan bagaimana mengelola pengetahuan itu menjadi rencana atau tindakan yang pasti atau faktanya. Nah, di samping itu, sebelum kita mengetahui atau mengubah keinginan kita tuh menjadi uang, kita tuh harus memiliki pengetahuan khusus tadi. Nah, si Henry Ford ini itu tuh bersekolah hanya sampai di kelas 6, tapi berhasil dalam kehidupan secara finansial. Dan ini berkat kemampuan khususnya. Dan contoh lainnya itu Thomas Edison. Thomas Edison itu hanya bersekolah 3 bulan di bangku sekolah. Namun ia nggak pernah kekurangan yang namanya pendidikan atau dengan miskin ilmu. Nah, dari kedua tokoh tersebut, faktanya tidak terlalu lama mengenyam pendidikan formal bukanlah alasan untuk kita sekarang untuk putus sekolah. Jadi, kedua contoh itu tuh mengatakan bahwa kita harus juga menempuh dunia pendidikan formal, yang dimana pendidikan umum itu tadi. Dan ya, ada contoh lain yaitu ini, Dave Thomas. Dave Thomas ini merupakan salah satu usahawan yang dimana dia berhasil membangun jejaring restorannya dan berhasil membangun ini yang namanya koneksi dengan negara-negara lain. Dan dimana ia ini kan dulunya berhenti sekolah. Jadi karena dia berhenti sekolah, dia kan nggak dapat ijazah. Nah, sementara dia ini sebagai public figure yang mengatakan bahwa pentingnya pendidikan, sementara dia sendiri tidak bersekolah, tidak menyelesaikan pendidikan dia. Jadi karena waktu itu dia berkunjung ke sebuah sekolah yang dimana sekolahnya ini memiliki wartawan-wartawan cerdas yang merupakan mahasiswinya, dimana mahasiswi-mahasiswinya ini bertanya kepada si Thomas ini tadi. Mereka terus bertanya mengapa si Thomas ini mengatakan pendidikan itu penting, tapi dia sendiri tidak menyelesaikan pendidikan dia. Dan dari situ si Thomas ini berpikir, oh iya, kenapa saya tidak sesuai dengan ucapan saya? Jadi karena hal itu, tentunya dia membuka sekolah, yang dimana sekolah ini berbasis ujian General Education Development atau GED. Dimana GED ini adalah ujian wajib bagi orang-orang yang ingin menerima ijazah setara SMA di Amerika dan lulus. Nah, jadi si Thomas ini juga sendiri itu tuh mendapatkan ijazah setelah 45 tahun putus dari dunia pendidikannya dulu. Nah, karena dia mengetahui bahwa tidak ada kata terlambat untuk lulus, jadi dia tuh membuka peluang-peluang bagi mereka yang udah lama putus sekolah juga. Yang udah lama putus sekolah, yang udah umurnya udah mengingatkan kembali kepada mereka bahwa tidak ada kata terlambat untuk melanjutkan pendidikan itu sendiri. Dan ya, pengetahuan ini itu tuh pengetahuan umum di samping pengetahuan khusus ini harus diselarasikan, di mana pengetahuan khusus ini merupakan bentuk jasa yang paling melimpah dan paling murah yang bisa kita dapatkan. Jadi cara kita untuk membeli pengetahuan itu sangat penting, di mana pertama kita harus putuskan dulu pengetahuan khusus apa yang kita butuhkan dan mengapa kita membutuhkan pengetahuan itu. Nah, jadi setelah kita memutuskan, kita harus cari tahu nih sumber informasi akurat tentang pengetahuan yang ingin kita dapatkan. Yang pertama itu bisa melalui pengalaman atau pendidikan dari seseorang. Yang kedua itu pengalaman dan pendidikan yang tersedia melalui bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ketiga bisa melalui perguruan tinggi atau universitas. Terus yang keempat itu bisa melalui perpustakaan atau melalui buku-buku atau terbitan yang berkala di tempat perpustakaan kita masing-masing. Terus yang kelima melalui kursus atau pelatihan khusus, di mana kursus pelatihan khusus ini yang sering digunakan di masa sekarang. Nah, pengetahuan yang harus dikelola dan digunakan itu tujuannya untuk mencapai suatu kegiatan yang dimana kita tuh bisa
melakukan kegiatan itu secara praktis. Kita bisa menyelesaikan suatu kasus dengan cara simpel. Nah, jadi untuk mencapai itu, banyak orang yang berpikir untuk memiliki pengetahuan-pengetahuan khusus di samping pengetahuan umumnya itu sendiri. Dan ya di era sekarang tentunya banyak penunjang pengetahuan khusus yang dimana membuka berbagai kursus di bidang keterampilan masing-masing, yang dimana nantinya kursus-kursus ini akan mengeluarkan sertifikat untuk orang yang mempelajari bidang baru atau mengasah keterampilan di bidang itu sendiri. Dan di mana serangkaian kursus ini dirancang memang untuk mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan oleh seseorang itu sendiri. Nah, banyak program kursus yang dimana sangat memudahkan untuk kita, apalagi bagi kita yang masih menempuh dunia pendidikan. Nah, contoh programnya itu tuh bisa contoh-contoh dari program kursus yang ada melalui jejaring sosial, misalkan secara online atau dari rumah. Dan tentunya itu sangat memudahkan kita untuk yang namanya memiliki keterampilan baru di samping keterampilan umum yang kita dapatkan dari dunia pendidikan. Sehingga keterampilan yang kita dapatkan dari luar itu tentunya akan menunjang dan membuka pikiran kita, membuka peluang dan celah kita dalam dunia bisnis untuk mendapatkan peluang kita sebesar-besarnya dalam meraup atau memenuhi kebutuhan kita, yang dimana kebutuhan kita itu tadi adalah uang itu sendiri. Nah, jadi di dalam buku ini juga akan melampirkan berbagai contoh-contoh yang dimana menyatakan bahwa ternyata kebiasaan itu juga mempengaruhi pada pengetahuan umum dan pengetahuan khusus kita. Yang dimana contohnya itu ada pada kasus Halpin, yang awalnya dia ini merupakan sebuah manajer tim sepak bola di mahasiswanya dulu, pada universitasnya dulu. Dan ya, setelah dia lulus, dia kan belum tahu arah tujuannya. Jadi ibunya ini dulunya adalah penerbit buku. Penerbit buku yang dimana buku-bukunya itu mencetuskan berbagai ide-ide kreatif yang merupakan isinya peluang dari kebiasaan rutinitas kita sehari-hari. Yang dimana ternyata peluang dari kebiasaan rutinitas kita sehari-hari itu merupakan penggalan dari berbagai pendidikan khusus yang itu kita dapatkan itu tadi. Dan dari situ si Halpin ini berhasil memiliki kemampuan khusus yang dimilikinya, yaitu dia memiliki kemampuan di bidang accounting, sementara ia berkuliah itu di bidang manajemen. Mungkin masih menyambung ya. Dan karena hal itu tentunya dia merasa bahwa dirinya itu memiliki value yang cukup tinggi, memiliki kemampuan yang cukup tinggi, sehingga dia memilih untuk mengendalikan kondisinya sendiri. Jadi kan ada yang bilang nih, kalau misalkan kita mulai bisnis itu dari bawah aja, kayak dari bawah nanti semakin naik. Namun Halpin beranggapan bahwa kita lah yang mengendalikan diri kita sendiri. Jadi karena dia memiliki kemampuan di bidang accounting itu, dia jago di situ, terus dia juga jago di komputer, tentunya itu menambah nilai dari diri dia sendiri, sehingga dia nggak mau tuh yang namanya kerja dari nol. Jadi dia ingin mendapatkan pekerjaan yang langsung memiliki gaji yang besar. Itu sendiri. Dan dia memiliki target untuk mencapai itu sendiri, sehingga dari target yang itu mencapai sendiri, dia berhasil mencapai itu. Jadi dia menyatakan di sini bahwa yang mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri, dan bahwa apapun itu, baik kegagalan ataupun keberhasilan, itu dibentuk dari kebiasaan kita sendiri, yang dimana kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai peluang atau pendidikan khusus untuk kita nantinya gitu. Jadi di dalam bab 5 ini itu tuh fokus pada pengembangan ide dan rencana teralokasikan, yang dimana rencana dan ide itu harus kombinasi dengan pengetahuan umum dan pengetahuan khusus itu sendiri gitu. Jadi pada intinya pengetahuan khusus ini, kalau dari yang Silma jelaskan tadi, ya
tetap harus kita dahulukan dengan pengetahuan umum ya. Iya, benar Jadi banget, kita Bang. belajar pengetahuan umum, dan dari pengetahuan umum itulah kita nanti akan tahu pengetahuan khusus apa nih yang perlu kita dalami kayak gitu ya. Nah, kenapa harus kita dalami? Ya tujuannya tadi agar kita Bisa paham mencari ya. peluang. Nah, ya dengan pengetahuan khusus itu kita bisa menggerakkan pengetahuan umum tadi menjadi suatu peluang yang nantinya ya mungkin hasilnya dalam bentuk uang ataupun imbalan lainnya kayak gitu ya. Iya, benar, Bang. Oke, terkait pengetahuan khusus. Jadi intinya pengetahuan khusus ini ya tadi dibilang bahwa kemungkinan kayak gitu tidak akan banyak kita dapati di pendidikan formal kayak gitu Iya, ya. benar. Kayak di sekolah kayak gitu ya, dimanapun. Tapi ini akan kita dapati ya di luar sekolah ya. Kalau sekarang itu mungkin banyak kursus ya. Iya. Ada kursus terkait skill A lah, skill B dan sebagainya kayak gitu. Dan ya boleh dibilang sekarang udah zaman AI ya, sekarang ChatGPT dan sebagainya itu sebenarnya juga bisa kita jadikan sebagai media ya untuk kita bisa memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan kemampuan kita. Iya, benar, Bang. Oke. Sip gitu teman-teman untuk materi atau pembahasan kita malam ini terkait pengetahuan khusus. Ya pada intinya di sini bukunya mengatakan bahwa bukan berarti kita tidak memperbolehkan kita putus sekolah, gitu ya. Pada intinya pengetahuan umum itu tetap menjadi suatu hal yang wajib kita pelajari agar kita tahu nih pengetahuan khusus apa yang bisa kita dalami untuk menjadi identitas kita lah ya. Identitas kita pengen sebagai apa dalam ilmu pengetahuan kayak gitu. Oke, Silma, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Oke, teman-teman, segitu dulu pembahasan kita di kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.